Viral serangan masif terhadap Capres Anies Baswedan yang terjadi berturut-turut di acara podcast yang sama menimbulkan tanda tanya. Yang pertama, politikus Gerindra Sandiaga Uno soal perjanjian tertulis yang langsung dijawab oleh tim Anies di Koalisi Perubahan bahwa perjanjian tertulis tidak berlaku di pemilu 2024. Sementara jawaban singkat Fadlizon mengakui ada tapi berkaitan dengan pilkada. Kemudian yang kedua, politikus Partai Golkar Erwin Aksa soal hutang Anies 50 miliar saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Yang mana Sandiaga Uno ketika ditanya soal hutang itu memilih diam, tidak banyak bicara. Tentu ini mencurigakan. Apa tujuan dibalik mengungkit isu ini semua? Terlepas tuduhan ini benar atau salah. Sempat viral 2 kali berturut-turut podcast Akbar Faisal membuat konten untuk mendegradasi Anies Baswedan. Yang pertama, bersama Sandiaga Uno tentang perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo. Yang kedua, dengan Erwin Aksa tentang hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno yang mencapai 50 miliar rupiah. Tentu saja isi podcast itu perlu diklarifikasi. Walaupun rakyat sendiri sudah bisa menilai kebenaran isi informasi itu dan kemana arah pengungkitan 2 isu tersebut. Tentang perjanjian Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, benarkah berkaitan dengan Pilpres 2024? Menurut Sudirman Said, tim kecil Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan, perjanjian itu berkaitan dengan Pilpres 2019 dan bukan Pilpres 2024. Anies sendiri sudah mengklarifikasi bahwa perjanjian itu hanya berkaitan dengan Pilpres 2019. Biar rakyat tidak menebak-nebak, sebaiknya dibuka saja isi perjanjian itu. Nanti ketahuan siapa yang benar dan siapa yang bohong. Sekarang seperti menjadi bola liar dan menjadi makanan empuk bagi para buzzer dan Anies haters. Bisa pastikan isi perjanjian itu tidak berkaitan dengan Pilpres 2024. Alasannya kenapa? Pertama, siapa yang tahu kalau Anies Baswedan mau maju di Pilpres 2024? Bahkan sebelum Partai Nasdem, Demokrat dan PKS mencalonkan Anies Baswedan, sebenarnya Anies belum jadi siapa-siapa, masih sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana mungkin Anies Baswedan sudah memastikan sebagai capres sewaktu perjanjian itu? Yang kedua, siapa sangka Prabowo Subianto mau kalah di 2019? Karena yang dimaksud oleh Anies Baswedan adalah Pilpres 2019. Adakah Anies tahu kalau Prabowo Subianto mau nyapres lagi di tahun 2024? Sudah pasti perjanjian itu tidak dimaksudkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Yang ketiga, bukan salah Anies kalau Prabowo Subianto kehilangan dukungan dari rakyat yang dulu mendukungnya. Dengan berkurangnya dukungan rakyat kepada Prabowo, seolah-olah gara-gara Anies nyapres. Jika saja pamor Prabowo masih tinggi, tidak mungkin Prabowo akan ditinggalkan oleh pendukungnya. Kenapa rakyat lari dari Prabowo? Karena Prabowo telah berkhianat kepada para pendukungnya. Dulu waktu kampanye berjanji akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Nyatanya Prabowo tetap timbul, tapi rakyat pendukungnya dibiarkan tenggelam. Jadi sangat naif apabila ada elit Partai Gerindra yang terus mengungkit soal perjanjiannya dengan Anies Baswedan. Kecuali kalau memang disengaja untuk mendegradasi citra Anies Baswedan. Tapi dijamin itu tidak akan terjadi, malah jadi bumerang menjatuhkan nama Prabowo sendiri. Dalam kaitannya dengan hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno yang mencapai 50 miliar rupiah, seperti yang dikemukakan oleh Erwin Aksa juga harus ada kejelasan.
Pertanyaannya, 1. Apakah hutang itu hutang pribadi atau berkaitan dengan kampanye pilgub? 2. Apakah hutang itu ditulis di atas hitam putih atau sekedar saling percaya? Ketiga, apakah hutang itu ada jatuh temponya? Jika hutang itu bersifat pribadi, seharusnya jangan dibeberkan di muka umum. Apa tujuannya? Sepertinya tidak mungkin, karena gaji Anies Baswedan justru disumbangkan untuk kepentingan umat. Jika itu berkaitan dengan kampanye pilgub, kenapa disebut hutang Anies? Bukankah Anies Sandi telah memenangkan pilgub? Kenapa tidak diselesaikan waktu keduanya masih menjabat? Silakan dibuka saja, karena hutang 50 miliar sudah pasti harus ada hitam di atas putih. Dan harus jelas kapan jatuh tempo hutang itu. Jika cuma omongan bisa jadi cuma isapan jempol atau ada niat buruk terhadap Anies Baswedan. Jangan biarkan rakyat dibawa untuk suuzon. Menyebarkan berita buruk terhadap sesama muslim dosanya sangat berat. Apalagi kalau sudah fitnah, maka ancamannya adalah neraka jahanam dan siksa yang membakar. Al-Quran Surat Al-Buruj ayat ke-10. Jangan-jangan semua itu memang disengaja untuk menjatuhkan citra Anies Baswedan. Itu tidak akan terjadi. Semakin Anies dicitrakan buruk, malah semakin dicintai rakyat. Wisto, jangan bikin sensasi macam-macam. Wahai Prabowo, bertarunglah secara kesatria. Menang kalah itu hanya ujian Allah. Jangan sampai demi sebuah kemenangan menghalalkan segala cara. Tulis Solihin MS, Bandung, 14 Rajab 1444. Sementara tanggapan Fadlizon terkait perjanjian tertulis yang dikatakan oleh Sandiaga Uno. Fadlizon mengatakan, kalau itu ada, kata Fadlizon, ditemui di kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin 6 Februari 2023. Legislator Gerindra di Komisi 1 DPR RI itu mengaku ikut menyusun perjanjian Anies dengan Prabowo yang berisi 7 poin. Meski demikian, Fadlizon enggan merinci isi kesepakatan tersebut. Kebetulan saya menyusun, saya menulis, dan ada 7 poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada, kata Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI itu. Sementara terkait hutang 50 miliar, Sandiaga Uno tidak banyak berkomentar terkait pernyataan Erwin Aksa tersebut. Dia mengaku belum membaca keterangan dari politikus Golkar itu. Saya baca dulu, belum bisa kasih statement, katanya usai menghadiri HUT ke-15 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta, Senin 6 Februari.